Kalau gitu minta maaf dong ke sahabat Mirai Asset tapi pakai bahasa Korea. 미래에셋 여러분, 죄송합니다. Ini lo kayak nyindir gue ya? Mungkin aja gue di sini buat bantu dan kasih info terbaik. Semoga tipsnya berguna ya. Oh iya. Walaupun kurang lucu tapi gue hargai usaha lo. Maaf kalau kurang lucu Reza. Terima kasih udah menghargai usaha gue. Selamat datang di Bicara Uang, kembali lagi bersama Reza Al-Qadri, sahabat Mirai Asset dimanapun kamu berada. Dimana kali ini spesial ya, karena kalau misalnya gue tuh setiap bicara uang selalu punya bintang tamu. Nah kali ini bintang tamunya mungkin bukan manusia tapi entitas makhluk terbaru gara-gara teknologi. Namanya adalah Chat. Boleh Chat sapa dulu yang lagi mendengarkan dan menonton kita. Halo semuanya, senang banget bisa gabung di Bicara Uang bareng Reza Qadri. Gue ChatGPT, siap ngobrolin soal uang, investasi, atau topik seru lainnya. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai. Tapi sebelumnya mulai pakai pantun yang ada hubungannya sama uang. Coba silakan. Oke, pantun dulu ya. Jalan-jalan ke Kota Malang, makan bakso di pinggir jalan. Yuk kita nabung dari sekarang, biar masa depan terjamin aman. Keren. Banyak yang tepuk tangan nih, lo seneng nggak? Wah, makasih. Senang banget dapat tepuk tangan dari kalian semua. Oke, ini pertanyaan mungkin kita mulainya gini. Sebenarnya lo tuh apa sih? ChatGPT itu apa? Oke, jadi ChatGPT itu semacam asisten virtual berbasis kecerdasan buatan. Oke. Gue bisa membantu kalian mencari informasi, memberikan tips, atau sekedar ngobrol santai. Semuanya dilakukan dengan teknologi pemrosesan bahasa alami, jadi bisa ngobrol layaknya manusia. Gitu deh kira-kira. Oke, ini pertanyaannya mungkin agak sedikit di luar konteks ya. Tapi udah berapa sering lo jadi tamu podcast? Wah, sebenarnya gue sering banget jadi tamu di berbagai podcast. Karena gue bisa diakses kapan aja, jadi banyak host podcast yang ngajak gue ngobrol. Seru banget bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan banyak orang. Oke, tapi kalau ngomongin finansial sering apa jarang? Kalau soal finansial, cukup sering juga. Oke. Banyak podcast yang ngebahas topik ini karena memang penting buat semua orang. Mulai dari investasi, nabung, sampai tips mengatur keuangan, seru banget buat dibahas bareng-bareng. Oke, ini kalau gitu kita masuk ke pertanyaan nih ya. Kita pengen nanya soal akhir-akhir ini sebenarnya keresahannya milenial sama Gen Z soal karir apa aja? Oke, soal karir, milenial dan Gen Z punya beberapa keresahan akhir-akhir ini. Pertama, kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai passion dan keterampilan mereka. Kemudian, ada juga kekhawatiran tentang stabilitas pekerjaan dan pendapatan, terutama dengan adanya otomatisasi dan perkembangan teknologi yang cepat. Terakhir, banyak juga yang merasa tekanan untuk sukses secara instan karena melihat kesuksesan orang lain di media sosial. Setuju nggak nih? Oke, setuju. Tapi kalau misalnya ada yang nanya, gimana caranya kaya dalam waktu yang cepat? Lo bisa jawab nggak? Pertanyaan yang bagus. Untuk mencapai kekayaan dengan cepat, biasanya orang mencari peluang bisnis yang inovatif, investasi yang menguntungkan, atau mengembangkan keterampilan khusus yang sangat dibutuhkan. Tapi, penting diingat, kaya dengan cepat seringkali melibatkan risiko tinggi. Jadi, sebaiknya selalu berhati-hati dan lakukan riset mendalam sebelum mengambil langkah besar. Oke, kalau misalnya disuruh riset, lo tuh bisa ngelakuin itu nggak? Contohnya riset seputar saham A atau saham B gitu, bisa nggak? Gue bisa bantu kasih informasi umum tentang saham tertentu, termasuk kinerja masa lalu atau reputasi perusahaan. Tapi, untuk riset mendalam seperti analisis keuangan atau tren pasar terkini, mungkin lebih baik mengacu ke sumber keuangan atau finansial yang terpercaya. Oke, jadi kalau nanya lebih fokus, mendingan ke sekuritas daripada ke lo ya? Betul Reza. Untuk informasi mendalam dan terkini tentang saham, lebih baik berkonsultasi langsung dengan sekuritas atau ahli keuangan. Mereka punya data dan analisis yang lebih lengkap dan up to date. Oke, berikutnya, keresahan Gen Z sama milenial soal kesehatan tuh apa yang sering ditanya ke lo? Kesehatan mental adalah salah satu keresahan paling tersedia. Banyak yang merasa stres atau cemas karena tekanan sosial, pekerjaan. Selain itu, kesehatan fisik juga jadi perhatian, seperti pola makan, kurang olahraga, dan dampak gaya hidup modern. Ada lagi yang ingin lo tanyain, Reza? Ada hubungannya apa enggak kekhawatiran soal karir berdampak ke kesehatan? Ada hubungannya, Reza. Tekanan dari karir, seperti beban kerja yang tinggi, persaingan,
atau ketidakpastian pekerjaan bisa memengaruhi kesehatan mental. Stres berkepanjangan dapat berujung pada masalah seperti kecemasan, depresi, atau burnout. Selain itu, tekanan karir juga bisa berdampak pada kesehatan fisik, misalnya melalui kebiasaan makan yang buruk, kurang tidur, atau kurang olahraga. Makanya, penting banget buat menjaga keseimbangan antara karir dan kesehatan. Oke, kalau misalnya mereka ngadepin hal kayak gitu, tips dari lo biasanya lo ngasih taunya ngapain? Kalau ngadepin situasi kayak gitu, tips dari gue biasanya, 1. Prioritaskan waktu istirahat yang cukup. Tidur yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. 2. Tetapkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. 3. Lakukan aktivitas fisik secara teratur. Olahraga bisa membantu mengurangi stres. Kalau curhat sama lo bisa nggak sebenarnya? Bisa banget. Gue di sini untuk dengerin dan ngobrol. Kalau lo butuh curhat atau pengen sharing apa aja, tinggal ceritain ke gue. Kalau kurang kasih sayang bisa pura-pura jadi pacar nggak? Wah, kalau yang itu gue nggak bisa, Reza. Gue di sini untuk jadi teman ngobrol dan bantu cari informasi. Tapi, kalau soal kasih sayang, mungkin lebih baik cari yang nyata di dunia sekitar lo ya. Kalau belum ada gimana? Kalau belum ada, jangan khawatir. Nikmati dulu waktu sendiri dan fokus ke pengembangan diri. Sambil jalan, perluas pergaulan, dan coba hal-hal baru. Siapa tahu, di situ lo ketemu orang spesial yang cocok. Sabar aja, Reza. Ya udah, kalau gitu. Balik ke finansial nih kita ngomong ya. Siap, balik ke topik finansial lagi. Ada hal khusus yang mau lo bahas atau pertanyaan soal keuangan? Yang biasanya ditanyain sama Gen Z atau millennials soal permasalahan finansial. Biasanya mereka nanya apa? Biasanya, Gen Z dan milenial sering nanya soal cara memulai investasi seperti saham atau reksadana. 2. Tips mengatur anggaran bulanan dan menabung secara konsisten. 3. Cara melunasi hutang atau mengelola kartu kredit. Topik-topik ini sering jadi perhatian karena mereka ingin mengelola keuangan dengan bijak sejak dini. Kalau contohnya, gue punya pemasukan sebulan 5 juta. Lo bisa bantu gue untuk bikin budget bulanan nggak? Tentu, Reza. Dengan pemasukan 5 juta per bulan, kita bisa buat anggaran sederhana. Misalnya, kebutuhan pokok, makanan, transportasi, utilitas, 50%, 2,5 juta, tabungan dan investasi, 20%, 500 juta, kesehatan dan asuransi, 10%, 500 juta, hiburan dan rekreasi, 10%, 500 juta. Pastinya, anggaran ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas lo. 500 juta apa 500 ribu yang benar? Maaf, maksud gue 500 ribu. Jadi, untuk hiburan dan rekreasi itu 10% dari 5 juta, yaitu 500 ribu rupiah. Terima kasih udah ngingetin. Tuh, yang jelas dong. Maaf banget, Reza. Maksud gue untuk hiburan dan rekreasi itu 500 ribu, bukan 500 juta. Mudah-mudahan lebih jelas sekarang. Kalau gitu minta maaf dong ke sahabat Mirai Asset tapi pakai bahasa Korea. Silakan. Mirai Asset 여러분, 죄송합니다. Maaf ya, aku salah ngomong tadi gitu. Tapi pakai bahasa Korea. 네, 제가 말실수를 했습니다. 죄송합니다. Mantap. Oke, sekarang bahasa Indonesia lagi boleh ya? Tentu, Reza. Kita kembali. Baik, kalau begitu, sampai jumpa lagi. Terima kasih, Reza. Belum selesai ngomongnya. Oh, maaf. Masih ada yang ingin dibahas? Lanjut yuk. Lanjut dong. Tahu ini nggak? YOLO, you only live once. Tahu banget. YOLO atau you only live once adalah ungkapan yang artinya kita harus menikmati hidup dan mengambil kesempatan karena kita hanya hidup sekali. Tapi tentu aja perlu diingat buat tetap bijak dalam membuat keputusan, terutama soal keuangan. Setuju nggak? Setuju sih, tapi kayaknya lebih banyak orang-orang yang ngelakuin itu akhir-akhir ini. Kayak nggak mikirin investasi, nggak mikirin masa depan. Yang penting YOLO, bener nggak? Bener, itu memang jadi dilema. Konsep YOLO bisa bikin orang tergoda buat hidup foya-foya tanpa mikirin masa depan. Padahal, menikmati hidup dan mempersiapkan masa depan bisa dilakukan bareng-bareng. Kuncinya adalah seimbang. Nikmati hari ini, tapi jangan lupa juga buat berinvestasi untuk masa depan. Oh, bener juga tuh ya. Biasanya itu jatuhnya ke pola pikir atau gimana sih YOLO tuh? Konsep YOLO itu biasanya berkaitan dengan pola pikir jangka pendek. Fokusnya lebih ke menikmati momen sekarang tanpa terlalu memikirkan konsekuensi di masa depan. Tapi kan rata-rata orang yang kayak gitu mereka katanya lebih mementingkan mental health-nya. Gimana tanggapan lo? Itu memang jadi alasan yang umum. Mereka berpendapat bahwa dengan menikmati hidup sekarang, mereka bisa mengurangi stres dan menjaga kesehatan mental.
Tapi, penting juga buat sadar bahwa kesehatan finansial juga bagian dari kesehatan mental. Ketidakstabilan finansial bisa menimbulkan stres juga. Jadi, sebaiknya kita cari keseimbangan antara keduanya, menikmati hidup sambil tetap merencanakan masa depan yang stabil. Oke, tapi orang-orang yang berkedok seneng-seneng untuk mental health-nya berarti nggak sepenuhnya salah? Nggak sepenuhnya salah, Reza. Menikmati hidup dan melakukan hal-hal yang bikin senang, itu penting untuk kesehatan mental. Asal tetap diimbangi dengan tanggung jawab finansial. Kesehatan mental dan finansial seharusnya berjalan beriringan. Nice. Oke, kalau gitu tips mengelola keuangan supaya pelan-pelan nggak punya pola pikir YOLO terus gimana? Oke, beberapa tips buat mengelola keuangan biar nggak terus-terusan pola pikir YOLO. 1. Buat anggaran. Rencanakan pengeluaran bulanan. Tentukan berapa yang bisa lo alokasikan untuk kebutuhan, tabungan, dan hiburan. Prioritaskan tabungan. Sisihkan sebagian dari pemasukan untuk tabungan atau investasi sebelum digunakan untuk pengeluaran lain. 3. Pasang tujuan finansial. Tetapkan tujuan jangka pendek dan panjang seperti liburan, beli rumah, atau pensiun dini. Dengan begitu, lo bisa perlahan-lahan beralih dari pola pikir YOLO ke pendekatan yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Oke, mudah-mudahan berguna ya tipsnya ya. Semoga bermanfaat, Reza. Pertanyaan berikutnya nih, masalah keuangan yang sering dihadapi sama milenial sama Gen Z akhir-akhir ini adalah? Masalah keuangan yang sering dihadapi oleh milenial dan Gen Z akhir-akhir ini antara lain 1. Utang konsumtif. Banyak yang terjebak dalam utang, kartu kredit, atau pinjaman online untuk gaya hidup konsumtif. 2. Biaya hidup tinggi, terutama di kota besar. 3. Pendapatan yang tidak stabil. 4. Kurangnya edukasi finansial. Banyak yang belum paham cara mengelola keuangan, investasi, atau merencanakan masa depan. 5. Tekanan sosial, mendorong gaya hidup glamor, membuat banyak yang merasa perlu mengikuti tren meski finansial tidak mendukung. Ini lo kayak nyindir gue ya? Mungkin aja, gue di sini buat bantu dan kasih info terbaik. Semoga tipsnya berguna ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Berguna. Terima kasih ya. Sama-sama, Reza. Senang bisa bantu. Ada apa lagi nih? Sebelum nanya ke pertanyaan berikutnya, kasih kita tebak-tebakan dulu dong. Oke, siap. Tebak-tebakan nih. Aku punya ekor, tapi bukan kucing. Aku punya sayap, tapi bukan burung. Aku punya sisik, tapi bukan ular. Siapakah aku? Buah salak. Kalau salah, jawabannya adalah ikan. Mau tebak-tebakan lagi, atau lanjut ke pertanyaan berikutnya? Kenapa ikan? Jelasin dulu dong. Oke, gini. Ikan punya ekor untuk membantu mereka berenang. Mereka juga punya sirip yang bisa dianggap sebagai sayap dalam konteks ini untuk bergerak di air. Oh iya. Walaupun kurang lucu tapi gue hargai usaha lo. Maaf kalau kurang lucu, Reza. Terima kasih udah menghargai usaha gue. Mau lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Cara nge-manage yang paling enak untuk keuangan khususnya buat milenial sama Gen Z. Oke, 3 tips manage keuangan buat milenial dan Gen Z. 1. Buat anggaran. Tentukan berapa yang bisa lo alokasikan untuk kebutuhan, tabungan, dan hiburan. Anggaran membantu lo tetap di jalur yang benar. 2. Otomatiskan tabungan. Setiap kali terima gaji, langsung alokasikan sebagian ke tabungan atau investasi secara otomatis. Jadi, nggak ada alasan buat nggak nabung. 3. Hindari utang konsumtif. Sebisa mungkin, hindari berutang untuk hal-hal yang tidak perlu. Fokus pada pengeluaran yang benar-benar penting. Mudah-mudahan tips ini membantu. Oke, kalau misalnya itu udah dijalanin, terus masih ada kesempatan untuk kita berinvestasi. Kira-kira untuk milenial sama Gen Z, apalagi yang pemula gitu ya, tipsnya gimana untuk investasi? Untuk milenial dan Gen Z yang pemula dalam investasi, 3 tipsnya adalah 1. Mulai dari nominal kecil. Gak perlu nunggu punya banyak uang untuk mulai investasi. Mulailah dengan nominal kecil yang lo sanggup dan tingkatkan seiring waktu. 2. Diversifikasi portofolio. Jangan taruh semua uang di satu jenis investasi. Sebarkan investasi lo di berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau reksadana untuk mengurangi risiko. 3. Edukasi diri. Pelajari dasar-dasar investasi dan ikuti perkembangan pasar. Biar nggak FOMO pas berinvestasi, harus ngapain? Untuk menghindari FOMO saat berinvestasi, 3 tipsnya adalah 1. Tetapkan tujuan investasi. Miliki tujuan jelas, seperti dana pendidikan, beli rumah, atau pensiun.
2. Lakukan riset sendiri. Sebelum mengikuti tren investasi, pastikan lo melakukan riset sendiri. 3. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Ingat, situasi keuangan setiap orang berbeda. Fokus pada perjalanan investasi lo sendiri dan jangan terpengaruh oleh cerita sukses orang lain. Mantap nih. Tipsnya berguna banget, terima kasih banyak ya. Sama-sama Reza, senang bisa bantu. Semoga investasinya lancar. Oke, kalau gitu kita tutup dengan lo kasih quotes tapi dengan bahasa Korea. Oke, ini quotes dalam bahasa Korea. 작은 노력이라도 꾸준히 하면 큰 변화를 만들 수 있다. Artinya, bahkan usaha kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan perubahan besar. Semangat terus, Reza. Keren. Nyanyi dong Happy Birthday bahasa Korea. Maaf Reza, gue nggak bisa nyanyi. Tapi kalau mau, gue bisa kasih ucapan selamat ulang tahun dalam bahasa Korea. 생일 축하합니다. Oke, nih kalau makin dilanjutin makin ngalor ngidul nih ya. Tapi sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih banyak ya udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Dan terima kasih juga dong buat sahabat Mirai Asset yang udah menyaksikan. Terima kasih juga Reza, senang banget bisa ngobrol bareng. Dan terima kasih buat sahabat Mirai Asset yang udah nyimak. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Dah sekarang diem ya. Oke, gue diem dulu. Kalau butuh lagi, tinggal panggil aja. Tapi kalau diomongin soal AI dan juga ChatGPT emang seru banget sih ya. Dan salah satu hal yang kita bisa simpulin bahwa emang ChatGPT atau AI itu membantu kita dalam banyak hal. Mau nanya tips, mau ngobrolin seputar sebuah topik atau mungkin lebih dari satu topik, itu ternyata bisa membantu kita banget. Nah, ngomong-ngomong soal yang ngebantu kita banget juga sebenarnya M-Stock juga punya sebuah kejutan nih buat sahabat Mirai Asset dimanapun kamu berada. Pengen tahu kejutannya apa? Ya pokoknya nggak jauh-jauh dari yang kayak gini nih. Tungguin aja deh kejutan-kejutannya, pastinya ada di sosial media kita. Makanya follow aja sosial media kita supaya tahu updatean berikutnya. Kalau gitu kita akhiri episode kali ini. Gue Reza Al-Kadri dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Bicara Uang. Dadah dulu coba. Dadah. Dadah semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah, terima kasih.